Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali di Negara Sapi, channelnya para pencinta sapi. Dan kita hari ini malam ini spesialis untuk di kandang breeding dengan cara kawinnya manual ataupun kawin alami. Dulunya di IB berkali-kali, sering di IB, tapi hasilnya kurang memuaskan. Tercetuslah ide kawin alami akhirnya. Ini sudah sama Mas Jerry-nya ini. Selamat malam Mas Jerry ya. Malam Mas. Mohon maaf malam-malam Mas ya. Gak apa-apa. Soalnya pas sama kirim domba kebetulan Mas Jerry ternak domba juga di belakang. Teman-teman yang pengen menyaksikan konten-konten di domba itu bisa dilihat di channel satunya di Bukan Dokter Hewan. Oke Mas Jerry, ini ceritanya gimana Mas? Fokus ke breeding ini untuk pemeliharaan sapinya Mas Jerry. Oh, awalnya fattening Mas. Awalnya fattening, terus kita udah jalan sekitar 2 tahun, terus mau nyoba breeding ini baru jalan 4 bulanan lah. 4 bulanan. Baru berjalan 4 bulanan. Yang breeding cewek-ceweknya nih. Bisa diceritakan sedikit Mas tentang yang fattening dulunya, penggemukan berapa bulan sekali panen atau khusus untuk induk angkanya? Oh, kalau dulu itu fatteningnya kita itu fokusnya 4-6 bulan. Itu nanti kita jual. Terus kadang-kadang juga itu Mas, pengen nyoba yang fattening sampai bobotnya 800 up. Dulu pernah nyoba kayak gitu. Tapi ternyata waktu di hari H, masa di Idul Adha, itu tuh permintaannya gede, kurang bagus. Oh, kurang bagus ya, yang laku yang ekonomis. Iya, ekonomis. Jadi uangnya nggak cukup. Siap. Mas Jerry pernah coba juga yang 1 ton up atau mungkin kelas-kelas spek kontes kayak gitu Mas? Belum. Ke depan mungkin barangkali berminat juga. Pengen Mas, yang Belgian itu loh Mas. Yang Belgian Blue. Belgian Blue, betul. Belgian Blue. Dan sekarang ini fokusnya untuk sementara ini breeding ya? Breeding, atau mungkin nanti pengembangannya malah jauh lebih ke breeding daripada ke fatteningnya? Kalau menguntungkan breeding ya lanjut breeding Mas. Tapi sebenarnya dulu pas waktu fattening itu untung sebenarnya Mas ya? Alhamdulillah untung. Alhamdulillah untung ya. Ini di awal ceritanya gimana Mas? Ini sapi-sapinya, indukan-indukan di sini disuntik kawin ataupun IB ya? Dulu itu kita kan nyoba pakai IB Mas. Itu sampai 5 kali 6 kali tuh malah nggak positif, nggak hamil-hamil. Nah, terus kita kan juga punya sisaan fattening kemarin, posturnya bagus. Cobalah dikawinkan alami malah jadi. Malah jadi ya? Oh, jadi itu jadinya di USG atau kayak gimana gitu? Di USG. USG ya, mesti di USG. Malah rata-rata berapa kali kawin Mas itu? Pokoknya kita sekali kawin itu langsung pakai 3 pejantan. Jadi 1 indukan itu nanti langsung sekali kawin ya Mas, langsung 3. Oh, berarti dikeroyok Mas. Ini ceng-ceng. 1 indukan yang naik itu 3 kali. 3 kali. Ya paling cuma di jeda berapa menit langsung naik lagi gitu Mas. Tapi dengan alhamdulillah dengan sistem tata cara seperti itu positif ya. Tapi otomatis nanti kan yang jadi seterunya atau spermanya itu kan yang jadi baik otomatis kan hanya 1 Mas ya tetap pasti jadi 1. Entah itu yang pertama, yang kedua atau yang meskipun jenisnya sebenarnya sama Mas. Jenisnya tuh kalau kita tuh metal atau limusin, jadi kurang lebih lah mirip-mirip lah Mas. Rata-rata Mas yang di sini untuk betina-betinanya ini masih baru darah-darah gitu ya? Rata-rata gitu. Cuman kemarin sempat juga di IB ya inseminasi buatan itu, tapi 5-6 kali. Bener-bener nggak ada hasil Mas. Mungkin cocoknya di situ ya, seperti kawin kusro atau alami kayak gitu. Caranya ngapunten ya, agak lumayan ekstrim ya. Jadi kita punya itu Mas. Nanti kita bikin palangan di sini buat ceweknya biar nggak gerak. Nanti langsung cowoknya dari belakang gitu. Yang penting diikat dulu. Maksudnya kan sekali naik tercetus ide 3 pejantan untuk 1 betina itu dari mana Mas? Kita sharing-sharing sama teman-teman. Jadi kan istilahnya anak kandung saya kan juga beberapa melihara sapi. Disarankan Mas coba yang alami aja dulu. Masalahnya kan gede-gede tuh Mas jantannya kita. Juga pertama takut kan dia pasti harus naik tuh. Nah turunnya kan lumayan kenceng, dus gitu. Tapi katanya yo alhamdulillah aman-aman. Aman-aman saja. Memang secara naluri alamiahnya kayak gitu ya. Kekuatan kaki. Yang penting yang ceweknya tadi dibuat geraknya dikit. Jangan sampai gerak banyak. Biar langsung
Tempat sasaran. Tempat sasaran kayak gitu. Ini ada Mas tempat untuk kawinnya? Ada di depan. Tapi agak gelap sih Mas. Oh, agak gelap. Anunya aja ini, pejantannya aja. Boleh. Atau mungkin nanti kita waktu proses pengawinan di siang hari kayak gitu Mas ya? Oh, coba di situ kelihatan nggak ya Mas? Ada lampunya ini? Di mana ini? Coba. Oh, ini teman-teman tak lihatkan dulu untuk di kawinnya di mana gitu. Di sini sekalian nanti lihat pejantannya. Oh, kelihatan nggak Mas? Nah ini. Jadi kita kepala ini di pakai sini. kayu sementara. Kepala di sini. Jadi kan istilahnya pantatnya nggak terlalu banyak gerak. Ini betinanya taruh sini. Taruh sini diikat. Nanti pejantan ada di bawah. Oh, pejantannya dari bawah langsung sini. Oh, kita lihat videonya Mas ya. Boleh. Kok videonya? Sapinya yang ini, yang pejantannya. Nah, ini. Nah, di sini teman-teman. Jadi siap manual kayak gitu. Butuh berapa orang Mas ngawinkan sapi gitu? Semuanya ikut Mas, 4 orang. 4 orang. Soalnya resiko gede-gede semua cowoknya. Oh ini. Ini 1, 2. Satunya di sini 1 yang gede. Oh ini 1. Segini. Ini Mas ya. Buat pacak. Maksudnya 1. Oh 2 ini. Ini 2. Satunya lagi tuh kayaknya yang itu deh Mas. Nah ini yang apa namanya kepalanya putih. Oh ini di tengah ini. Yang di tengah. Kalau yang pejantannya sendiri satu hari buat berapa kali naik biasanya ini? Belum tentu sih Mas, soalnya tuh yang minta itu nggak selalu banyak. Bisa 4, bisa 5. Wah ini ya pejantannya. Pejantannya. Kayak gini. Nah ini Mas ngapunten saat ini kan mungkin juga penyakit untuk sapi rawan lagi PMK kayak gitu. Dulu pas PMK di pertama kali dulu kena nggak di sini? Alhamdulillah nggak. Alhamdulillah nggak. Saat ini juga mudah-mudahan dan sampai saat ini tidak kena ya. Itu mungkin ada tips khususnya semacam jamur rempah atau apa gitu? Kalau jamu memang pasti Mas kita. Terus abis itu jaga kebersihannya. Kita setiap hari itu nyemprot disinfektan ke kaki. Ke kakinya ya? Kaki. Terus nanti kalau misal ada indikasi di mulutnya, kita pakai ramuan itu apa namanya betadine cair, itu nanti disemprotin di mulutnya. Oh, disemprotin di mulutnya. Sementara kayak gitu dan alhamdulillah aman. Terus sapi-sapi gini Mas, segini banyak itu nantinya insya Allah jualnya di betina-betina yang sudah bunting atau anak-anaknya kalau pas sapi kayak gitu rencananya? Rencananya kalau breeding tetap anaknya Mas. Kalau dulu fattening langsung jual daging sih. Ini nanti kalau toh bunting semuanya Mas, total sekarang berapa indukan khusus untuk indukannya? Kalau indukan paling ya 50-an. 50 ekor. 50. Ketika nanti ngapunten kan otomatis kan beranaknya rame hampir bersamaan kayak gitu sudah disiapkan untuk kandang pedetanya ini nanti. Kalau kandang pedetan mungkin yang situ Mas, itu masih banyak yang kosong. Jadi rencananya itu nanti nanti ya misal ada yang bisa bantu jualin ya tetap terbuka Mas. Banyak teman-teman yang saya tawarin misal kayak mau bantu jualin monggo gitu. Istilahnya yang penting ada untungnya lah. Tapi nanti kedepannya untuk pelayanan ke arah Idul Adha atau saat kurban tetap masih menyediakan? Masih menyediakan. Kita biasanya 3 bulan atau 4 bulan sebelum tuh udah Mas, udah mulai masukin bibitan buat bibitnya. Tapi saat ini ngapunten memang agak rawan sedikit. Betul, ya. Jadi belum berani dulu. Ditahan dulu, belum berani. Saran dari dokter kita juga bilangnya pokoknya jangan masukin dulu sampai bulan depan. Bulan Februari itu ya. Masih terlalu tinggi katanya Mas. Tingkat risikonya ya. Jadi daripada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, mending ngempet dulu ya istilahnya. Ditahan dulu. Atau mungkin untuk pejantannya Mas, kan di IB kan nggak berhasil ya. Terus malah dikawin sama pejantan manual gitu berhasil. Mungkin ada ramuan khususnya ya. Ramuan khusus nggak ada sih Mas. Ya pon-pon pada umumnya aja lah. Pon-pon pada umumnya. Kunir kunyit kalau nggak salah namanya. Nanti dijadiin satu ya udah itu tok Mas. Itu tok ya. Untuk betina-betinanya mungkin untuk merangsang dari birahinya ada. Kemarin itu sempat mau dikasih hormon, tapi kata dokternya nggak perlu. Tunggu aja sampai istilahnya dia memang minta kawin. Alami secara alami ya. Karena juga kawinnya memang juga alami. Nah, kalau boleh tahu Mas sedikit tentang ciri-ciri ini birahi ketika dia birahi yang di pantat itu nanti ada kayak amit ya Mas, sorry. Kayak ada keluar lendir gitu. Oh, gitu ya. Itu yang cewek. Kalau yang cowok
gas terus Mas. Oh, gas terus ya, asalkan ada cewek Iya, ada ceweknya pasti gas terus. Pasti mau naik ya. Iya, pasti mau naik. Jadi tanda-tandanya kurang lebih seperti itu. Iya. Jadi harus ini juga Mas ya, jeli ya, memperhatikan untuk Iya. sapi-sapinya ke arah Iya. gitu. Soalnya setiap hari diguyang ya Mas. Jadi Dimandikan. dimandikan rata-rata ya pasti mereka udah pada tahu. Ini udah Mas ini minta kawin, ya udah langsung dikeluarin. Oh, dikeluarin kayak gitu. Kalau apanya pejantannya siap sedia 25 jam non-stop ya. Itu pasti siap sedia. Ini seperti Zumba dan sapi-sapinya di sini. Kalau nanti misalkan pejantannya sapinya nggak bersedia, masnya bersedia. Siap sedia. Oke, makasih banyak Mas Jerry ya. Sama-sama. Insya Allah kita mungkin lain kali kalau bisa sambung-sambung lagi. supaya longgar gitu kita bisa main-main lagi kadang. Nah itu teman-teman atau mungkin nanti pas prosesi kawinnya seperti apa nanti malah Pengen lihat boleh. Ya semoga pas kebetulan ada Mas. Kan soalnya nggak tentu juga Mas ya. Soalnya kalau dipaksa tetap nggak mau. Resiko nanti Mas malah ininya si ceweknya pantatnya dingin-dinginin dia kan nggak bisa naik. Jatuhnya malah kakinya takutnya sakit. Jadi dia juga berusaha sekuat tenaga tapi ceweknya nggak mau, jatuhnya takut cedera kayak gitu. Takutnya gitu. Tapi kalau otomatis ketika dia birahi dia membutuhkan pasti langsung mapan dewi Mas. Oke, siap Mas Jerry, makasih banyak ya. Sama-sama. Kita kembali di lain waktu lain kesempatan. Teman-teman terima kasih. Mudah-mudahan sapimu makin lemu-lemu, peternakan makin maju dan kebahagiaan, kesuksesan menyertai hari-hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.